Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anallahu ya'laina darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafa'atihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan hukum. Musannif memulai kitab ini sebelum masuk ke dalam pembahasan sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa. Musannif memulainya dengan menjelaskan hukum, karena nanti yang akan kita bahas dari sifat-sifat Allah itu yang mau dibahas hukumnya. Anak-anak kita yang kecil udah pada hafal wujud, qidam, baqa, hafal nggak? Tapi nggak ngerti hukumnya gitu loh. Maka sebelum masuk dalam pembahasan sifat, musannif menjelaskan tentang hukumnya terlebih dahulu. Yang akan kita pakai dalam hukum ilmu tauhid namanya hukum akal. Isinya ada berapa? Isinya ada berapa? 3. Wajib, mustahil, jaiz. Jadi semua sifat-sifat Allah nanti yang kita bahas berkaitan sama 3 hukum ini.
mana sifat Allah yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz, gitu loh. Jadi kalau kita bicara rukun iman yang pertama itu apa? Iman kepada Allah. Ya, iman kepada, di sini sama? Nggak beda nggak? Takutnya lain di sini. Sama ya? Iman kepada Allah. Nah kalau ditanya iman kepada Allah itu yang diimani apanya? Saya iman kepada Allah, yang kamu imani apanya Allah itu? Yang diimani itu ya yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang itu yang diimani, gitu loh. Jadi kalau kita nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, berarti iman kita ikut-ikutan. Imannya anak kecil gitu, bukan imannya orang yang berakal. Maka sebelum masuk dalam pembahasan wujud qidam baqa, musannif penulis kitab ini menjelaskan dulu wajib itu apa, mustahil itu apa, jaiz itu apa. Biar kamu tahu, oh ini toh yang harus saya imani dari Allah. Begitu pula nanti untuk Nabi. Iman kepada Nabi yang diimani apanya? Wajib, mustahil, jaiz. Iman kepada malaikat yang diimani apa? Ya sama. Jadi bicara keimanan itu nanti berkaitan sama wajib, mustahil, jaiz. Makanya orang yang selamat disebut orang yang beruntung kalau sampai kamu bisa belajar sifat-sifat Allah, bisa belajar yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Beruntung-beruntungnya orang bisa ngerti ilmu ini. Nanti boleh cari di Jakarta yang ngajar ilmu ini berapa orang coba? Cuman gelintiran orang. Kalau ngajar ilmu tajwid, tiap musola ada ribuan orang. Yang ngajar ilmu fikih ribuan orang ada. Tapi kamu cari coba yang ngajar wajib, mustahil, jaiz, gelintiran orang, bisa kamu hitung pakai jari kamu. Udah habis orangnya. Makanya ini termasuk ilmu langka dan ilmu yang penting untuk kita pelajari. Kenapa kok udah langka, Beb? Satu, orang ngomong pusing, belajarnya sulit. Dua, yang minat sedikit. Orang sekarang lebih minat ngaji itu yang urusannya diceritain, urusannya kisah-kisah wali, kisah sahabat, kisahnya orang yang masuk surga, kisahnya orang yang mendapat kemuliaan, paling seneng tuh. Apalagi ngaji dikasih wiritan, baca wirid sekian ya biar bisa begini, paling seneng dah itu. Pengajian yang rame yang begitu-begitu tuh. Padahal kalau ngajinya itu dituntun, diajarin, kitanya berminat, nggak ada yang sulit, nggak ada. Gitu loh. Ngaji itu sulit karena kita nggak dituntun. Pegang kitab, pengen tahu dari kitab, ya sulit.
Tapi kalau ngaji dituntun semuanya mudah, semuanya gampang gitu. Asal kitanya betul-betul punya himmah, punya hiroh, punya keinginan kuat untuk tahu. Nanti gampang semuanya. Tapi kalau sudah ngajinya yang penting duduk, dengerin, pulang, ya sampai kiamat. Terus paling buat isi kuping, masuk kuping kanan, keluar kiri. Nah yang penting apa? Masuk kuping jangan keluar lagi gitu maksudnya. Ya, langsung dipikir. Makanya kita ulang-ulang dulu nih urusan hukum biar kita jelas. Saya ulang, hukum itu ada berapa? Berapa? Apa itu? Itu hukum akal. Hukum secara keseluruhan ada berapa? Ada berapa? Coba tulis. Hukum yang harus kita ketahui itu ada berapa? Sebelahnya sana dong. Sana sebelahnya sana. Ada 3. 1. Hukum syariat. Apa hukum syariat? Hukum yang mengatur tata cara ibadah kita. Ibadah. Nah, isinya wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Namanya hukum apa ini? Hukum syariat. Yang kedua namanya hukum adat. Atau kebiasaan manusia. Pengertiannya hukum yang mengatur tentang sebab akibat. Sebelum ada hukum syariat, kan hukum syariat yang bawa siapa? Hukum syariat yang bawa siapa? Para nabi. Sebelum ada para nabi, manusia berjalan dengan aturan apa? Sebab akibat. Nggak ada aturan syariat nih, adanya aturan sebab akibat. Isinya apa? Kalau makan, orang kalau makan kenyang, kalau ngantuk tidur, kalau minum obat sehat, kalau kena api panas. Itu hukum adat namanya itu. Isinya juga sebuah kepastian. Tapi
kepastian hukum adat berbeda dengan kepastian hukum syariat, dan juga berbeda dengan kepastian hukum akal. Ini tiga nih. Tiga-tiganya punya hukum wajib. Akal, syariat ada hukum wajib. Wajib menurut hukum syariat apa artinya? Wajib kata agama artinya apa? Hah? Hah? Iya, harus apa? Sholat wajib artinya apa? Kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan dosa. Itu namanya wajib. Nah, kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Gitu. Kalau haram ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dosa. Gitu. Makruh ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dikerjakan rugi. Jadi ada pengertiannya kan? Kalau mubah boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Ini hukum syariat harus ngerti nih. Karena ini tiga hukum ini sebenarnya kita pakai setiap hari. Hidup kita 24 jam dari melek mata sampai tidur lagi, nggak pernah lepas dari tiga hukum ini. Hukum syariat, hukum adat, dan hukum akal. Nggak lepas, enggak. Jadi kalau kita nggak pernah belajar tiga hukum ini, nanti salah menempatkan. Gitu. Salah menempatkan itu bagaimana? Ketiganya nanti tercampur, relnya nggak bisa dipisahkan, gitu loh. Nah, orang yang pinter itu bisa misahin, oh ini saya lagi jalan pakai hukum adat nih, oh ini saya lagi jalan pakai hukum akal, oh ini hukum syariat, bisa memisahkan ketiganya, gitu loh. Kalau nggak pernah ngaji ini nanti tercampur, kadang hukum adat dikira hukum syariat, nanti hukum adat dikira hukum akal, ini tercampur-campur nih. Kayak contohnya apa? Orang mati bikin bendera kuning, hukumnya apa itu? Hukumnya apa? Itu hukum adat. Jangan kalau nggak ada bendera kuning haram, dosa kamu. Hubungannya apa? Gitu loh. Orang mati, ada orang mati pakai baju hitam, hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram. Gitu. Kamu ada orang kematian nih, datang ke sana sengaja pakai baju hitam, hukumnya apa? Haram. Karena meniru orang-orang Yahudi. Coba kamu lihat di TV-TV. Kalau ada yang mati pakai baju hitam, payungnya
hitam. Sendalnya hitam. Cancutnya hitam. Hukumnya apa? Haram. Kon hitam tanda kesedihan, Bib. Orang Islam kalau ada orang mati bukan sedih, gembira gitu. Kenapa? Nganter saudaranya mau masuk surga. Emang orang mati masuknya mana? Kalau orang Islam mati masuknya mana? Masuknya mana? Kalau orang Islam mati masa masuk neraka? Masuknya? Lah kok itu sedih, kenapa? Sedihnya orang mati itu sedih adat namanya. Bukan urusan syariat. Syariat gembira justru. Jadi jangan dicampur-campur nih, ada yang adat, ada yang syariat. Makanya kita harus kenal 3 hukum ini. Terus hukum adat juga ada yang namanya wajib. Kalau orang makan wajib apa? Apanya? Nah, wajib menurut hukum adat berbeda dengan wajib menurut hukum syariat, gitu loh. Wajib menurut hukum adat itu wajibnya menurut kebiasaan. Orang makan pasti kenyang, itu biasanya begitu, gitu. Orang sakit minum obat biasanya sembuh, gitu loh. Kalau orang megang api pasti panas enggak? Pasti enggak? Wajib enggak? Wajib enggak? Api dipegang wajib panas enggak? Wajib enggak? Wajib. Wajibnya wajib apa itu? Wajib adat. Kenapa? Biasanya panas gitu. Kenapa? Karena ada orang yang megang api tapi enggak panas. Siapa? Siapa? Orang Banten, lu gua bawa ke Banten kalau nggak percaya lo. Ya. Orang Banten mainannya apa? Debus. Api diapain? Panas nggak itu? Panas nggak? Api sama orang Banten taruh tangan, mereka kepanasan nggak? Berarti pegang api panas, hukumnya apa? Kebiasaan, hukum adat namanya gitu. Pisau memotong, hukumnya apa? Hukum apa itu? Kebiasaan gitu. Biasanya kalau orang dipotong pakai pisau, ya terpotong, itu kebiasaan. Ada enggak orang dipotong pakai pisau tapi enggak terpotong? Ada enggak? Ada enggak? Kalau enggak percaya ini minta jimat sama Haji Karim. Ada sih ya? Ada enggak jimatnya? Enggak mempan bacok, ada enggak? Berarti orang pakai pisau terpotong hukumnya apa itu? Kebiasaan. Jadi jangan salah menempatkan, gitu loh maksudnya. Yang ketiga, satu lagi namanya hukum
akal. Isinya sama nih, ada wajibnya juga gitu loh. Di ketiganya itu ada wajibnya semua, ada wajib syariat, ada wajib adat, ada wajib akal. Orang yang nggak pernah ngaji ini mesti terbalik-balik. Kadang hukum adat dikira syariat, kadang hukum adat dikira hukum akal. Ini terbalik-balik. Lah ketika terbalik bagaimana? Nanti salah keyakinan. Yang parah itu begitu. Kalau terbaliknya itu nggak berkaitan sama keyakinan, nggak masalah. Kadang terbaliknya berkaitan sama keyakinan hingga merubah keyakinan seseorang. Yang diyakini jadi salah karena tercampur-campur antara tiga hukum ini. Hukum akal isinya ada berapa? 3. Yang pertama wajib, bawahnya wajib, mustahil, terus jaiz. Hukum akal pengertiannya apa? Yang berkaitan sama keyakinan. Jadi hukum ada berapa? Ada 3. Apa? Syariat, adat, akal. Wajib menurut akal itu sebuah kepastian yang tidak pernah mengalami perubahan. Sebuah kepastian, sebuah keniscayaan yang tidak pernah mengalami perubahan. Itu hukum akal tuh. Tapi kalau masih mengalami perubahan, berarti bukan hukum akal. Tadi kalau ada apa? Motor dikasih bensin pasti jalan enggak? Motor dikasih bensin itu pasti jalan enggak? Biasanya jalan gitu. Kalau ada api disiram bensin pasti tambah gede enggak? Biasanya tambah gede gitu. Bukan pasti menurut hukum akal gitu loh. Bukan pasti menurut hukum. Orang sakit minum obat pasti sembuh enggak? Biasanya sembuh gitu. Nah, kalau keyakinan adat, hukum adat diyakini seperti hukum akal, jadinya nanti keyakinan kamu rusak. Contoh, ada orang sakit dibawa pakai ambulan, belum sampai rumah sakit mati. Di jalan nih udah koid. Terus dia meyakini di hatinya
andai tadi saya sampai ke rumah sakit terus minum obat, saya pasti nggak akan mati. Gimana? Matinya apa tuh? Matinya bener apa nggak bener? Matinya su'ul khotimah. Kenapa? Kenapa? Karena salah gitu, bagi bahaya gitu loh. Di keyakinan yang salah itu bahaya. Kamu salah meyakini ini, yang hukum adat kamu yakini seperti hukum akal pasti gak akan berubah, bisa merusak keimanan. Orang lapar makan nasi pasti kenyang gak? Biasanya kenyang. Orang haus minum air pasti seger enggak? Biasanya seger. Makanya ketika kita puasa itu kita dilatih untuk meyakini yang bikin kenyang itu hanya Allah. Dari mulai pagi sampai sore kalau melihat makanan, hati kita suruh meyakini kalau saya makan nggak pasti akan jadi kenyang. Jadi ketika kita lapar lihat makanan, keyakinannya nih kalau saya makan pasti kenyang. Kamu yakini begitu? Allah kamu singkirkan berarti. Mesti itu. Orang yang hukum adat diyakini seperti hukum akal pasti menyingkirkan Allah. Allah nggak kepake lagi dah. Saya minum obat pasti sembuh. Berarti yang bikin sembuh siapa? Allah kemana? Allahnya kemana? Gak ada. Gitu loh. Ya kan? Kalau saya makan pasti kenyang. Yang bikin kenyang siapa? Nasi. Allah kemana? Belakangin tuh. Kenapa harus dibelakangin? Karena salah gitu loh. Jadi orang ngerti tiga hukum ini menyelamatkan hidupnya dari salah keyakinan. Orang nggak pernah ngaji tiga hukum ini pasti hidupnya salah keyakinan. Karena akan terbalik-balik tuh. Yang hukum kebiasaan dianggap hukum akal. Nah sekarang kita bicarakan sesuatu yang terkait sama hukum akal. Wajib menurut hukum akal. Contohnya apa? Contohnya apa? Sebuah benda pasti bertempat. Itu nggak akan mengalami perubahan tuh. Selamanya setiap ada benda pasti ada, bukan beda nih. Setiap benda itu pasti ada tempatnya, bukan kebiasaan, tapi keniscayaan menurut hukum. Tiap-tiap barang yang tadinya nggak ada terus jadi ada, pasti diciptakan. Itu pastinya pasti menurut hukum akal. Allah pasti ada. Itu pastinya menurut hukum akal. Itu loh. Jadi mestinya tugas kamu sekarang itu
belajar menempatkan sesuatu, oh ini hukum akal, oh ini hukum adat, oh ini hukum syariat. Tugasnya itu sebenarnya. Kenapa? Karena 3 hukum ini dalam hidup kita pakai terus. Nggak ada yang kita tinggalin, nggak ada. Kalau urusan lampu merah berhenti, itu urusan yang punya motor doang. Yang nggak punya motor, yang nggak tahu urusannya, gitu loh. Karena itu urusannya lalu lintas. Oh, yang punya motor, orang itu kalau mau berkendaraan harus bikin SIM. Itu bukan urusan saya naiknya sepeda, jadi nggak pakai urusan sama SIM. Tapi kalau 3 hukum ini, hukum syariat, hukum adat, hukum akal, ini setiap manusia pasti berkaitan. Urusan makan, ada nggak manusia yang nggak makan? Hah? Berarti berkaitan terus nih. Ketika kamu nggak bisa menempatkan orang makan itu pasti kenyang menurut kebiasaan, kamu akan salah meyakini. Kalau sudah meyakini, nanti Tuhan akan kamu belakangan. Tuhan nggak akan kamu urusin nih. Kayak Tuhan nggak ada gitu loh. Orang itu seringkali mengingat Allah ketika udah kepepet, baru ingat Allah. Kalau belum kepepet, ya belum ingat Allah. Ya, jadi ini 3 hukum ini kita ulang-ulang biar kamu tahu. Lah yang paling penting mana? Yang mau jadi pembahasan kitab tauhid hanya 1 hukum, namanya hukum akal. Yang lain nggak kita bahas nih. Hukum syariat nggak kita bahas, hukum adat juga nggak kita bahas karena beda penempatan. Hukum syariat bahasnya di mana? Dalam ilmu fikih, urusannya sama Haji Ali Tuntar, ya, urusan sholat, puasa, apa, zakat. Urusan hukum adat yang nggak usah kita bahas. Kenapa? Karena sudah berkaitan sama hidup kita sehari-hari. Sejak kecil kita sudah diikat sama hukum adat. Sejak bayi lahir, oek-oek, bayi kalau lahir nangis kenapa? Lapar. Kalau dijejelin, dijejelin susu pentil, diem apa nangis? Diem. Itu kebiasaan kecil itu kadang sampai gede masih terbawa, ya, masih enggak? Ente jejelin pentil juga diem kadang masih, ya, enggak. Itu dari bayi sampai gede kita udah terikat hukum kebiasaan. Jadi nggak usah dibahas lagi. Tapi kita omongkan di sini sebagai bahan pengetahuan bahwa ada yang namanya hukum kebiasaan. Ada yang namanya hukum syariat, biar nggak sampai tertukar. Yang mau kita bahas tetap hukum akal, wajib, mustahil, jaiz. Hukum akal itu apa? Wajib itu apa? Sifat yang tidak pernah tiada pada dirinya Allah. Ini kalau wajibnya bagi Allah. Kalau wajibnya bagi Nabi, sama sifat yang tidak pernah tiada pada Nabi.
Kalau wajibnya bagi makhluk, sifat yang nggak pernah tiada pada makhluk. Itu loh. Diwajib hukum akal itu sesuatu yang nggak pernah tiada. Tulis itu, Pak. Wajib. Atasnya itu sambung wajib adalah itu wajib adalah sesuatu yang tidak pernah tiada. Kalau pada Allah berarti sifat yang nggak pernah tiada pada Allah. Kalau bagi Nabi ya sifat yang nggak pernah tiada pada Nabi. Kalau pada kita berarti sifat yang nggak pernah tiada pada kita. Jadi masing-masing punya wajib nih. Allah punya wajib sendiri, Nabi punya wajib sendiri, makhluk punya wajib sendiri. Contohnya wajib pada kita apa? Kalau wajib pada Nabi, contohnya wajib benar kalau ngomong. Apalagi? Wajib tabligh, wajib amanah, itu wajib bagi Nabi. Kalau wajib bagi kita? Wajib menuntut. Kalau enggak nuntut ilmu gimana? Berarti wajib itu sesuatu yang tidak pernah tiada. Itu nih, kalau menuntut ilmu itu wajibnya syariat. Kalau nuntut ilmu dapat pahala. Kalau enggak dosa. Kalau sunnah baru, kalau enggak ngerjain rugi. Itu kalau sunnah. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kalau nuntut ilmu wajibnya wajib akal, berarti semua harus berilmu semua gitu loh. Karena wajib itu kalau terjadi pada yang satu harus semua terjadi gitu loh. Contoh tadi, setiap benda pasti ada tempat. Ada enggak benda yang enggak bertempat? Ada enggak? Coba cariin satu benda tapi enggak punya tempat. Enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri. Ada enggak? Ada enggak? Berarti semua sama. Namanya apa? Hukum apa? Akal. Itu baru wajib akal gitu loh. Kalau seseorang sholat duhur hukumnya apa? Wajibnya apa itu? Wajib syariat. Karena urusannya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak dosa. Contoh lain wajib akal pada kita apa? Contoh lain. Biar kamu nyambung nih. Jangan salah nanti ada wajib syariat dikira wajib akal. Coba. Contohnya apa? Contoh wajib akal yang lain apa pada kita? Makan apa? Makan wajib. Sekarang kamu makan enggak? Berarti enggak wajib. Kalau wajib akal itu tidak pernah terjadi perubahan, selamanya begitu terus. Mau pagi, siang, sore, malam begitu terus, itu wajib akal. Kalau kadang begitu, kadang enggak begitu, berarti bukan wajib
akal. Gitu loh. Apa contohnya? Setiap benda kalau enggak gerak, diam. Itu wajib akal tuh. Semua benda. Bendanya mana? Apa saja. Mau malaikat, mau setan, mau jin, mau ikan, mau hewan, tumbuhan, kalau enggak gerak, diam. Itu wajib akal namanya. Jadi wajib akal tuh enggak banyak nih jumlahnya. Lainnya cuman wajib adat. Lainnya lagi wajib syariat. Jadi kalau kamu bisa misahin, oh ini wajib akal nih, oh ini wajib adat nih, pikiran kamu jernih nanti, hati kamu jernih. Bisa misahin mana yang haknya makhluk, mana haknya Allah, mana haknya Nabi, bisa kamu pisah-pisahkan. Apalagi contohnya? Tiap benda pasti bertempat. Tiap benda kalau enggak gerak, diam. Apalagi? Padahal kamu tahu, cuman enggak pernah terpikir gitu. Artinya akalnya enggak pernah dipakai untuk mikir itu gitu loh. Akalnya dipakai untuk mikir gimana caranya bayar utang, gimana caranya kawin lagi, istri nggak marah gitu ya, gimana caranya kebeli motor, gimana caranya kebeli, yang dipakai mikir itu melulu gitu loh, nggak pernah mikir gimana yang wajib bagi Allah, yang wajib bagi Nabi, yang wajib bagi, nggak pernah dipakai mikir itu gitu loh. Jadi akalnya jadi akal dunia gitu, akal yang dipakai hanya untuk ngurusin, bukan untuk ngurusin akhirat. Kenapa? Karena nggak pernah ditata jalan berpikirnya. Ya, jadi wajib pengertiannya apa? Sesuatu yang nggak pernah tiada. Kalau pernah tiada berarti hukumnya bukan wajib. Kalau mustahil, apa mustahil? Mustahil sebaliknya dari wajib, sesuatu yang tidak pernah ada, sesuatu yang tidak pernah ada, selamanya nggak ada terus. Contohnya apa? Contohnya apa? Coba, yang kamu pernah ngomong mustahil nggak? Pernah nggak? Oh ini mah mustahil, pernah nggak begitu? Coba, yang pernah kamu pahami mustahil itu kayak apa contohnya? Apa? Apa? Tidur bagi Allah, iya bagi Allah. Bagi kita, coba, yang mustahil bagi kita apa coba? Apa? Terbang kenapa? Mustahil. Kata siapa? Kenapa mustahil? Ente nggak pernah lihat
Apa nggak akan mungkin terjadi? Eh? Eh? Nggak akan mungkin. Contoh lain apa? Iya bagi Allah, bagi kita. Mustahil apa? Kita tidak. Sekarang makan nggak? Lah iya, berarti kan sekarang nggak makan. Mustahil itu selamanya nggak pernah terjadi gitu loh. Kalau pernah terjadi, pernah enggak bukan mustahil. Selamanya nggak terjadi. Apa contohnya? Sebuah benda tidak gerak, tidak diam. Coba ada nggak? Hah? Ada nggak? Ada nggak? Coba cariin sebuah benda yang benda itu nggak gerak, nggak diam. Ada nggak? Ada nggak? Lah itu baru mustahil namanya. Sama sekali nggak pernah ada gitu loh. Dan nggak akan mungkin pernah terjadi namanya mustahil. Gitu. Kalau manusia terbang, Superman ada. Masih mungkin terjadi, bukan mustahil. Cuman saya belum pernah lihat gitu aja. Tapi kalau benda nggak gerak, nggak diam, selamanya nggak akan pernah terjadi. Apalagi contohnya? Benda tidak bertempat. Hukumnya mustahil. Gitu loh. Jadi wajib itu selamanya ada terus nggak pernah berubah jadi tiada. Kalau mustahil selamanya tiada terus nggak pernah berubah jadi ada. Kadang ada yang ngomong begini, kalau ada orang dibakar nggak mempan itu mustahil. Loh. Ada yang begitu nggak? Ada nggak begitu? Itu namanya salah menempatkan hukum. Gitu. Kalau ada orang dibacok kok nggak keluar darahnya, mustahil. Itu salah menempatkan hukum. Dibacok nggak keluar darah namanya apa? Luar biasa. Bukan mustahil. Ada orang terbang namanya apa? Luar biasa gitu. Ada orang nggak makan tapi hidup namanya apa? Luar biasa, bukan mustahil. Kalau mustahil selamanya nggak mungkin terjadi gitu loh. Kalau masih mungkin terjadi tapi nggak seperti biasanya namanya luar biasa. Ada orang mati hidup lagi namanya apa? Hah? Namanya apa? Ada orang mati nih, mati hidup lagi namanya apa? Hah? Mustahil. Hah? Berarti nanti hari kiamat nggak mungkin dong hidup lagi. Namanya luar biasa gitu loh. Biasanya orang mati
ya udah mati. Ini kok ada mati, hidup lagi namanya luar. Nabi Isa bisa nggak menghidupkan orang mati? Namanya apa itu? Luar. Lah gitu, bukan mustahil. Jadi nggak paham tiga hukum ini mesti tercampur-campur. Ketika tercampur, yang paling parah nanti mengingkari Nabi. Itu ada orang ngomong, ada orang mati hidup lagi. Ah, nggak mungkin. Ini Nabi, tetap nggak mungkin. Kafir gitu. Gara-gara nggak memahami mana hukum adat, mana hukum akal, mana hukum syariat. Makanya ini kita ulang biar di pikiran kita itu yang selama ini nggak direkam masalah ini biar mulai terekam gitu loh. Kalau sudah terekam ada gambarannya, nanti ketika kita masuk bidang-bidang itu sudah nggak lagi tercampur-campur. Udah bisa misah-misahin, oh ini hukum akal, oh ini hukum adat, oh ini hukum syariat gitu. Ini sekarang nyambung nih. Nanti kalau kita ulang minggu depan mudah-mudahan masih nyambung. Saya kan udah tua, Beb. Ini mikir itu nggak ada urusan tua sama muda. Mikir itu sama kayak begini nih. Kalau lah kenceng ya kenceng aja, nggak usah mau udah tua nggak kenceng kata siapa? Yang tua kawin lagi aja banyak ya. Jadi nggak urusan begitu. Mikir itu nggak pakai modal, Hah? Mikir nggak pakai modal. Kalau makan masih pakai modal, mikir nggak pakai modal. Kenapa? Anugerah Allah. Sama kayak mata melek melihat itu anugerah Allah. Kalau kita mau pakai, berarti kita mensyukuri nikmat Allah. Orang yang nggak mau mikir, berarti mengingkari nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan akal kita dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan akal yang memahami hukum, dijadikan akal yang membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang mau nanya. Ya.